Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, MPD, Pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan berbagi praktik baik dalam penerapan berkibar diferensiasi di Kota Banjarmasin dengan metode TKOPA dan TMC. Dalam peraturan Direktorat Jenderal GTK nomor 4831-HK0301-2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan pendampingan adalah kegiatan pengawas sekolah membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan dan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan, peran dan tanggung jawab. Selaku pengawas sekolah dasar di Gugus Pengurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, melakukan pendampingan di 12 sekolah dasar. Kepala sekolah dalam praktek ini menjadi tantangan pengawas sekolah dalam menuntun kepala sekolah, guru memfungsikan diri menjalankan Pedirjen 7327 tentang kompetensi kepala sekolah. Ada 4 kompetensi yang dikembangkan. Yang pertama adalah manajerial, yang kedua pengembangan kewirausahaan, yang ketiga supervisi guru dan tenaga kependidikan, yang keempat adalah terwujudnya kepemimpinan murid bagi satuan pendidikan. Tahun 2024 yang membersamai di 12 sekolah dasar di Gugus Pengurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, memiliki karakteristik lingkungan dan kebutuhan beragam yang meliputi 8 hal. Yang pertama, status sekolah negeri dan swasta. Yang kedua, akreditasi A dan B dan satu sekolah yang belum terakreditasi. Ketiga, implementasi kurikulum atau IKM berada di level 1, 2, dan 3. 4. Pergantian peran sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru masih ada yang belum memenuhi syarat. 5. Keberadaan guru penggerak masih belum merata. 6. Sekolah penggerak masih ada 3 dari 12 sekolah di gugus saya. 7. Pemahaman rapat pendidikan masih perlu ditingkatkan. 8. Program sekolah binaan, kebutuhan sekolah sangat beragam. Sesuai dengan Pedirjen 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah, di mana saya selaku pengawas sekolah melakukan 4 tahapan pendampingan yang dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024. Pada tahap pertama ini berupa pendampingan di 12 sekolah satuan pendidikan di Gugus Pengurus Kota Banjarmasin. Pengawas sekolah memetakan profil kepala sekolah, kemudian melakukan 5 tahapan perencanaan pendampingan. Yang pertama adalah melakukan wawancara untuk memetakan komitmen. Yang kedua, analisis komitmen perubahan. Yang ketiga, menentukan strategi pendampingan. Yang keempat, menentukan metode pendampingan. Yang kelima, merancang lembar perencanaan pendampingan. Kegiatan dilanjutkan tahap kedua, di mana pengawas sekolah melakukan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan di Gugus Pengurus Baru Kota Banjarmasin dengan bentuk luaran, yaitu rencana kerja tahunan atau RKT dan rencana kerja dan anggaran satuan pendidikan atau RKAS setiap sekolah dampingan. Kegiatan perencanaan ini dilaksanakan pada periode Januari sampai dengan Maret tahun 2024.
Kegiatan dilanjutkan tahap kedua, di mana pengawas sekolah melakukan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Di gugus pengurus ada 5 langkah yang dilakukan pengawas sekolah dalam pendampingan perencanaan program satuan pendidikan, meliputi yang pertama, diskusi data rapor pendidikan. Langkah yang kedua, melibatkan partisipasi warga satuan pendidikan. Yang ketiga adalah mengaplikasikan metode pendampingan dalam penyusunan program. Langkah yang keempat, memastikan program kerja disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Langkah kelima adalah menginformasikan luaran RKT dan RKS kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Pada tahap ketiga, pengawas sekolah melakukan pendampingan pelaksanaan program satuan pendidikan dengan tujuan adalah untuk memastikan setiap pelaksanaan program kerja pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pendampingan pelaksanaan program di satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas sekolah gugus pengurus baru selama 6 bulan, yaitu periode April sampai dengan Oktober tahun 2024. Kegiatan pendampingan pelaksanaan program di satuan pendidikan, salah satu adalah program pembimbingan dan pelatihan guru dan atau kepala sekolah di gugus pengurus baru dan sejenisnya pada tahun 2024. Program ini disusun berdasarkan evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah menggunakan 3S. S yang pertama adalah sinkron, artinya serempak, harmonis, dan selaras dengan program bimbingan dan latihan tahun sebelumnya. Yang kedua adalah sinergi, artinya seimbang dengan kebijakan Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, dan sekolah binaan. Adapun kegiatan di 9 program pembimbingan dan pelatihan guru dan atau kepala sekolah, yaitu yang pertama adalah bimbingan dan pelatihan penyusunan KSP di tahun ajaran 2024-2025. Yang kedua adalah penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, penguatan literasi dan numerasi bagi sekolah di level 1 dan di level 2. Keempat adalah penguatan transisi PAUD ke sekolah dasar bagi guru kelas 1, 2, dan 3 di 12 sekolah binaan. Kelima, digitalisasi dalam pembelajaran, yaitu pemanfaatan bibit artificial intelligence dalam merancang media ajar. Yang keenam, bikin kuis interaktif dengan Canva. Yang ketujuh, membuat web sekolah sebagai sarana supervisi dengan menggunakan Google Site. Yang kedelapan adalah pengenalan produk terbaru Pusat Pendidikan Karakter atau POSPK. Yang kesembilan, Gemini, teman baru guru untuk pembelajaran seru dengan artificial intelligence. Pada tahun 2023, saya mendapat amanah mengikuti pelatihan Peterjen 4831 tahun 2023 bersama dengan tim BGP Kalimantan Selatan dan tim BPMP Kalimantan Selatan untuk mengikuti pelatihan tentang fasilitator daerah Peterjen 4831. Pada bulan Januari, kami melakukan pengimbasan kepada Ketua dan Sekretaris KKPS dan NKPS di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kemudian, berbagi praktik baik dengan teman sejawat di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya pada pengawas, penilik, pamong, di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di Hotel Aris, Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan dengan berbagi praktek kepada pengawas, penilik, pamong
di lingkungan Kota Banjarbaru di Aula Widyatama Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 September tahun 2024.